Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari-hari terakhir ini sebagaimana kita alami adalah hari-hari yang banyak menimbulkan musibah di kalangan kita, bukan saja di Banda Aceh, mungkin di Aceh secara umum. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama menyampaikan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah hingga pada detik ini kita masih diizinkan Allah untuk menghirup udara yang segar ini, hadir ke rumah Allah ini melaksanakan satu perintah wajib, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kita doakan semoga salat yang baru saja kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita kirimkan ke haribaan makhluk yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita, Nabi yang telah mengajak kita dari alam kebodohan, alam kesesatan, ke alam ilmu pengetahuan, ke alam iman dan Islam, yang mudah-mudahan dengan tuntunan beliau ini bisa membawa kita mencapai kebahagiaan mulai di dunia hingga ke akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari terakhir ini sebagaimana kita alami adalah hari-hari yang banyak menimbulkan musibah di kalangan kita, bukan saja di Banda Aceh, mungkin di Aceh secara umum, juga beberapa tempat lain. Bahkan kalau kita membaca surat kabar pada hari ini, Serambi Indonesia, itu berita utama ditampilkan adalah peringatan bahwa Aceh diperkirakan akan mengalami musibah besar lagi dan bencana. Bahkan bukan sekedar diperkirakan, sekarang pun banyak terjadi. Berita di koran hari ini misalnya ada satu keluarga di Takengon, itu tertimbun tanah satu keluarga, jadi meninggal. Ini satu musibah. Juga keadaan-keadaan lain. Jadi kalau kita baca berita di Serambi Indonesia pada hari ini, itu membuat kita mungkin bisa teringat kembali
akan musibah tsunami yang menimpa Aceh, yang telah mengorbankan begitu banyak jiwa di antara umat Islam di Aceh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bencana-bencana yang diperkirakan terjadi, gempa, tsunami, longsor, angin badai dan lain sebagainya, ini para jamaah sekalian menjadi sebagai satu peringatan penting bagi kita, supaya kita dalam hidup ini tidak lengah terhadap kemungkinan terjadi musibah seperti itu. Jadi peringatan seperti ini menjadi penting, terutama bagi kita-kita yang lalai, terutama bagi kita-kita yang tidak sadar bahwa hidup di dunia ini telah meninggalkan banyak perintah agama. Kita sudah menjanjikan dengan Allah akan melaksanakan perintah-perintah agama. Ketika ditanyakan, apakah aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala. Kita sudah mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan yang akan kita sembah, Allah sebagai Tuhan yang perlu kita agungkan. Tanpa peringatan-peringatan seperti ini membuat manusia ini tidak sadar diri. Betapa banyak korban-korban yang sudah terjadi di masyarakat Aceh. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga korban-korban seperti itu, terutama tsunami, kita doakan kepada Allah semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipelihara dari musibah-musibah tersebut, baik musibah tsunami dan bencana-bencana lain. Jadi Aceh memang merupakan satu daerah yang sangat rawan dengan musibah bencana gempa. Ada daerah-daerah tertentu yang mungkin tidak terlalu sering seperti Aceh. Tapi Aceh, apakah dalam skala kecil ataupun skala besar, itu kalau berbicara gempa sudah sangat sering kita alami. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sikap Islam? Sikap yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Kita coba merujuk beberapa sunnah, pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang musibah ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasa Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berbicara tentang musibah. Ya, kita lihat misalnya tersebut dalam surah An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Dalam ayat ini Allah mengatakan, apa saja nikmat ataupun musibah yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana ataupun musibah yang menimpamu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu untuk menjadi rasul kepada segenap manusia.
dan cukuplah Allah menjadi saksinya. Ayat ini bercerita para jamaah sekalian bahwa kata-kata musibah itu ya sebenarnya tidak dikhususkan kepada sesuatu yang merugikan. Ya. Dengan kata lain, konotasi kata musibah itu tidak hanya mengarah kepada sesuatu yang negatif. Hanya saja pemakaian bahasa kita kalau dikatakan musibah seolah-olah negatif. Padahal ayat ini mengatakan ma asaba min hasanatin. Jadi sesuatu yang menimpa kepadamu berupa kebaikan. Ya. Jadi kebaikan disebut dengan musibah oleh Allah. Karena yang namanya musibah itu ujian. Ini sama seperti ujian kebahagiaan dan ujian kesusahan. Kita sering sekali mengatakan musibah, misalnya ketika kehilangan harta, ketika kecurian, ketika ada sakit, ketika rugi dalam perdagangan. Tapi jarang-jarang kita mengatakan musibah, saya mendapatkan rezeki yang banyak hari ini, saya sangat beruntung pada hari ini, lalu kita katakan itu musibah. Jarang. Bukan jarang, malah konotasi bahasa Indonesia itu aneh. Misalnya kita mendapat keuntungan yang banyak dalam dagang, saya hari ini musibah. Nggak ada. Karena konotasi musibah yang berlaku di kita dalam bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang negatif. Padahal Al-Quran menggunakan kata musibah sifatnya netral. Jadi sesuatu pemberian, sesuatu yang dihadapi manusia, baik itu sifatnya positif ataupun negatif, itu musibah dalam bahasa Al-Quran. Artinya sesuatu yang menimpa kita, sesuatu yang kita alami. Apakah kita alami itu sesuatu yang baik ataupun yang jelek, itu bahasa Al-Quran itu musibah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang baru saja kita bacakan, sesuatu yang menimpa kita, kalau itu sesuatu yang baik, itu datangnya dari Allah, dan sesuatu yang jelek datangnya dari manusia. Ini maknanya para jamaah sekalian, bahwa ada sumbangan manusia ketika terjadi musibah bagi kita. Jadi ketika orang-orang suka abai terhadap perintah agama, itu sama dengan secara tidak langsung mengundang musibah. Mungkin kita bisa mencoba membuka-buka kembali ya cerita-cerita yang mengawali terjadinya tsunami di Aceh. Apa saja yang terjadi yang mengawali terjadinya tsunami di Aceh? Kita sering mendengar cerita-cerita banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran agama yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Aceh. Cuma nggak tahu pasti apakah semuanya orang Aceh ataupun orang luar Aceh. Kita dengar cerita apa yang terjadi di pantai-pantai pada saat-saat menjelang tsunami, apa yang terjadi di tempat-tempat khusus yang tersembunyi dari pandangan orang. Di sana terjadi pelanggaran-pelanggaran agama, di sana terjadi perbuatan-perbuatan mesum, di sana terjadi pergaulan bebas, di sana terjadi pesta fora, minuman-minuman keras, bunuh membunuh, zalim menzalimi. Ini sama dengan pelaku-pelaku seperti ini secara tidak langsung telah mengundang tsunami atau telah mengundang musibah. Apakah kemudian kita tidak sadar
Apakah kita mau ingin mendapatkan musibah yang lebih besar lagi? Jangan para hadirin sekalian. Sesuatu yang musibah, sesuatu pelanggaran agama yang menimpa kita, boleh jadi hanya dilakukan oleh segelintir orang pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pembangkangan-pembangkangan tersebut boleh jadi berlaku hanya atau dilakukan oleh segelintir orang. Tetapi musibah yang tertimpa bukan saja segelintir orang. Oleh karena itu tanggung jawab kita para jamaah sekalian. Kita punya tanggung jawab sosial. Jangan beralasan ketika saya meninggalkan salat, ketika saya melakukan perbuatan judi, ketika saya melakukan minum khamar, kan saya yang akan menerima hukumannya. Apa urusan dengan orang lain? Ungkapan-ungkapan seperti ini sering kita dengar dari mulut-mulut orang yang sudah dirasuki setan. Tidak ingat bahwa hukuman yang menimpa ataupun bala musibah yang tertimpa bukan saja mengenai satu dua orang yang melakukan, tetapi akan menimpa juga masyarakat secara umum. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat ini, khususnya kita umat Islam yang sangat mayoritas di Aceh, yang seharusnya kita senantiasa dengan amal ibadah kita, dengan doa-doa kita berharap Aceh bisa terpelihara dari musibah yang aneh-aneh itu. Tapi nyatanya kita juga menerima musibah yang berat, seperti yang baru saja saya sampaikan. Boleh jadi musibah itu kita sendiri yang mengundang, atau orang luar Aceh yang menetap di Aceh yang mengundang musibah itu, meskipun nanti yang tertimpa hukuman dan musibah mengenai banyak orang yang ada di Aceh. Banyak-banyaklah para jamaah sekalian, dengan adanya peringatan seperti di koran Serambi pada hari ini, kita menadahkan tangan kepada Allah untuk selalu berlindung dari gangguan-gangguan musibah-musibah yang bermacam-macam. Allahumma inna nas'alukal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wahfadna min baini yadaina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Amin ya rabbal alamin. Di antara kandungan doa yang baru saja saya bacakan, ini syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau berlindung dari berbagai arah. Beliau berlindung dari gangguan, dari musibah, dari penyakit berbagai arah. Allah mahfadna min baini yadaina. Ya Allah, peliharalah kami dari gangguan di depan kami, wa min khalfina, dan gangguan musibah dari belakang kami, wa an aymanina, dan lindungi kami dari gangguan musibah sebelah arah kanan kami, wa an syama'ilina, dan dari arah kiri kami. Kita berlindung, kita memohon bantuan Allah supaya kita dipelihara Allah dari berbagai arah, dari hadapan kita, dari belakang kita, dari kanan kita dan dari kiri kita, dan dari arah atas, ya, wa min fawqina, di atas, wa an nu'tala min tahtina, dan juga kita berlindung gangguan dari bawah.
boleh jadi gangguan dari atas. Kalau misalnya gangguan dalam bentuk fisik, entah jatuh sesuatu kepada kita, kita berlindung kepada Allah supaya ditahan, tidak akan jatuh. Dari bawah boleh jadi longsor yang terjadi, tapi kita berlindung kepada Allah, semoga kita dipelihara dari bencana yang datangnya dari bawah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah kita membacakan doa ini. Biasakan membaca doa ini terutama selepas salat. Semoga bencana yang diperkirakan terjadi ini dijauhkan Allah, dipelihara kita dari musibah-musibah tersebut. Jadi ibarat kita sudah berada dalam satu ruangan, ya. Jadi kalau diijabah doa yang kita bacakan itu, kita dipelihara dari depan, kita dipelihara dari belakang, dari arah kanan, arah kiri, arah atas dan arah bawah. Itu doa Rasulullah. Semoga menjadi amalan kita, tidak mesti dalam situasi dan kondisi begini. Kapanpun kita sering-sering membaca dengan harapan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Muslim. Apa cerita Ummu Salamah? An Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baginda Rasulullah mengatakan, tidaklah musibah menimpa seseorang, lalu pada saat musibah tersebut dia membacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dilanjutkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Lanjutan doa yang disabdakan Rasulullah dalam hadis ini, setelah kita membacakan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kita mendoakan kepada Allah, ya Allah, pahalai saya dalam musibah ini, lalu gantilah kepada saya sesuatu yang lebih baik dari musibah yang menimpa saya. Kalau misalnya musibah itu berbentuk kebakaran rumah atau berbentuk kehilangan harta lainnya, berbentuk meninggalnya anggota keluarga, maka kita bacakan doa ini dengan harapan semoga apa yang musibah dari kita, meninggal suami, meninggal istri, kebakaran rumah, hilang harta benda, kita tidak boleh terlalu larut dalam musibah, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Mengapa? Karena semuanya memang milik Allah.
Setelah kita senantiasa berupaya menghindar dari berbagai macam bencana dan musibah, lalu yang terjadi apa yang ditetapkan Allah, maka praktekkanlah doa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Khattab mati lampu saja dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apalagi musibah besar. Ketika musibah besar terjadi, kalau kita praktekkan ini, kesedihan akan terobati sedikit demi sedikit. Kenapa para jamaah sekalian? Karena kita menyadari bahwa kita ini milik Allah. Karena milik Allah, maka akan ketika diambil, kenapa kita harus sangat larut dalam kesedihan? Para jamaah sekalian, saya teringat sebuah ceramah yang disampaikan oleh almarhum Zainuddin MZ. Beliau memberikan contoh yang sangat menarik. Jadi ditamsilkan orang tukang jaga parkir, ya. Jadi orang yang petugas parkir itu, dia akan menerima banyak titipan sepeda motor, mobil dan sebagainya. Lalu ditamsilkan orang yang apakah pada saat yang punya kenderaan tersebut mengambil, kita harus bersedih, padahal yang diambil adalah miliknya sendiri. Nah, ini kan untuk membuat kita ringan dalam menghadapi musibah. Karena ketika Allah mengambil harta yang kita dititipkan sementara, itu ditamsilkan sama seperti pemilik kenderaan memarkirkan kenderaan di tempatnya tukang parkir. Begitu selesai keperluannya, mengambil kembali. Begitulah dicontohkan orang yang menghadapi musibah. Cuma yang penting para jamaah sekalian, yang dialami dan diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, pada saat musibah kita membiasakan membaca doa ini. Setelah membacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, Engkau telah memberikan musibah kepada kami, Engkau telah memberikan musibah kepada saya, maka pahalailah saya dengan musibah ini. Jadi semacam kompensasi dari Allah. Kita tidak protes dengan musibah, cuma kita minta semacam pahala atas kesabaran kita dalam menghadapi musibah ini. Kemudian wakhluf li khairan minha, gantilah apa yang korban dari musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik dari yang telah musibah tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, kata baginda Rasulullah, ajarahullahu fi musibatihi, niscaya Allah akan memberikan pahala terhadap orang yang tertimpa musibah tersebut. Kalau tidak ada upaya ini, cuma korban saja yang terjadi, kita tidak memohon pahala keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menggantikan. Kalau yang korban entah meninggal suami, korban harta dan sebagainya, hilang mobil dan sebagainya, insya Allah dengan ucapan doa yang diajarkan Rasulullah dalam musibah seperti ini, itu akan digantikan yang lebih baik dari apa yang telah hilang. Ini terbukti dari kisah Ummu Salamah. Beliau mengatakan qalat, pada bagian akhir dari hadis ini Ummu Salamah mengatakan, falamma tuwfiya Abu Salamata qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian,
Ummu Salamah lalu melanjutkan kisah ini, manakala Abu Salamah, suami saya, meninggal, ya, qultu kama amarani Allah, lalu aku mengucapkan doa, kama amarani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suami saya Abu Salamah meninggal, saya membacakan doa ini yang diajarkan Rasulullah. Fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu meninggal Abu Salamah suami saya, tiba-tiba yang hilang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tiba-tiba Rasulullah menikahiku, tiba-tiba Rasulullah menjadi suamiku. Tentu Rasulullah itu adalah orang yang paling baik di antara umat manusia. Abu Salamah suami saya, ketika beliau meninggal, ketika beliau telah diwafatkan Allah, lalu dengan takdir Allah, ijabah doa, digantikan suaminya dengan seseorang yang lebih baik. Wanita mana para jamaah sekalian yang tidak menginginkan, yang tidak bahagia ketika mendapatkan sosok baginda Rasulullah sebagai seorang suaminya? Tidak ada lagi yang lebih baik. Inilah salah satu ganjaran, inilah salah satu pahala, salah satu balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghadapi musibah dan memohon doa kepada Allah supaya diberikan pahala terhadap musibah tersebut, dan supaya terhadap sesuatu yang hilang, terhadap sesuatu yang korban, digantikan oleh Allah. Inilah yang dipraktekkan oleh Ummu Salamah setelah mengetahui ini diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para jamaah sekalian, ada di antara kita tidak yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Tidak yakin dengan Rasulullah, lebih yakin dengan manusia-manusia yang tidak maksum. Kalau orang bilang yakin betul, coba ini, coba makan obat ini misalnya, ya, itu yakin kita. Tapi ketika arahan Rasulullah kita tidak peduli. Kita sepertinya lebih mengunggulkan manusia biasa daripada ayat Al-Quran dan hadis. Anehnya lagi para jamaah sekalian, kalau kita sering-sering membacakan ayat Al-Quran seperti ini, hadis seperti ini, orang mengatakan sedikit-sedikit sudah baca ayat Al-Quran, sedikit-sedikit sudah baca hadis Nabi. Na'udzubillahi min zalik. Apa juga yang menjadi panduan, ya, pedoman kita dalam hidup kalau bukan kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pengalaman Ummu Salamah ini ataupun dari hadis ini, kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran para jemaah sekalian. Di antara pelajaran yang paling penting yang dapat dipahami dari hadis ini adalah keluasan rahmat Allah itu, di mana dalam musibah ada pahala yang banyak dan ganti yang lebih baik bagi mereka yang bersabar di balik musibah. Kita sudah berupaya supaya musibah tidak terjadi pada kita, tapi kalaupun terjadi, kita praktekkan sebagaimana diajarkan Rasulullah, itu akan ada faedah yang kita dapatkan. Kemudian syariat membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat seseorang mendapatkan musibah. Jarang sekali kita lakukan, tapi inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kewajiban berprasangka baik kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian keteladanan dalam diri Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam kesabaran saat mendapatkan musibah.
Terakhir, janji Allah pasti benar. Barang siapa yang bersabar saat musibah, niscaya Allah akan berikan ganti yang lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Inilah beberapa tuntunan Rasulullah dalam menyikapi musibah yang menimpa manusia. Mudah-mudahan bisa menjadi amalan kita, sehingga tidak musibah saja, tapi kita diberikan ganti dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمين.